Korea Selatan heboh usai timnas Indonesia lolos ronde ketiga. Martin Paes takjub lihat aksi timnas libas Filipina. FIFA tegaskan skuad Garuda raja baru di Asia. Kiper Filipina terkejut lihat fanatisme supporter timnas Indonesia. Sintayong tegaskan tambah pemain keturunan lagi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kiper Filipina yakni Kevin Mendoza kagum dengan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi Kevin Mendoza, bermain di SUGBK bak tampil di Piala Dunia. Ia menilai gemuruh supporter di stadion sangat mengerikan. Atmosfer yang luar biasa, fans Indonesia fantastis, saya suka mereka sangat baik, kata Kevin Mendoza. Di sisi lain dia menambahkan seharusnya Filipina dapat hadiah penalti di menit ke-84 berkaca dari duel antara Adrian Ugelvik dengan Hernando Ari. Karena insiden ini Adrian Ugelvik terkapar karena kepalanya lebih dulu jatuh ke tanah. Adrian Ugelvik pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk menerima penanganan yang lebih intensif. Tapi menurut saya, kita seharusnya mendapat penalti, ujar Kevin Mendoza. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Filipina. Gol skuad Garuda dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan Rizky Ridho menit ke-56. Atas hasil ini, timnas Indonesia berhak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Sementara Filipina yang mengoleksi 1 poin bersatu sebagai juru kunci. Diakui Kevin Mendoza, dirinya senang bisa tampil dan bermain di stadion yang dipenuhi puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Ia mengatakan hal ini bakal menjadi momen bersejarah baginya dan menjadi pengalaman tersendiri. Martin Paes bereaksi usai timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda memastikan itu usai menghajar Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye dan juga Rizky Ridho. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat kedua klasmen akhir grup F. Indonesia mendampingi Irak yang lolos dengan kemenangan sempurna. Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di babak ketiga. Keberhasilan Indonesia juga memastikan Vietnam yang berada satu grup gagal melangkah ke babak ketiga. Usai pertandingan, Martin Paes pun memperlihatkan keberhasilan Indonesia mengalahkan Filipina lewat akun Instagram pribadinya. Ia mengunggah ulang postingan akun resmi AFC yang menerangkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027. Yes, ujar Martin Paes sambil menambahkan emoji kedua tangan terangkat, pertanda terima kasih dan gambar hati. Menariknya, klub Martin Paes yakni FC Dallas juga merayakan keberhasilan timnas Indonesia. FC Dallas mengunggah ulang postingan akun resmi timnas Indonesia yang mengunggah foto selebrasi pemain dan juga skor 2-0. Kelas, tulis FC Dallas sambil memberikan 3 emoji api pertanda semangat yang sedang menyala. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Filipina dalam laga pemungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 2-0. Tim asuhan Sintayong mendominasi jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion GBK, Jakarta. Gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Tom Haye pada menit ke-32 dan juga Rizky Ridho pada menit ke-56. Kedua gol tersebut memastikan timnas Indonesia menjadi runner-up grup F dengan 10 poin dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesuksesan ini pun tak luput dari sorotan media asing, salah satunya datang dari media Korea Selatan. Kantor berita yang berbasis di Korea Selatan ini, yakni The Korea Times, memberitakan keberhasilan timnas Indonesia dalam artikel berjudul Indonesia yang dilatih pelatih Korea Selatan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis The Korean Times.
The Korea Times menyoroti kepiawaian Shin Tae-yong untuk meloloskan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Media itu juga membandingkan timnas Indonesia dengan timnas Vietnam yang sama-sama dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan, yakni Kim Sang-sik. Vietnam berada di urutan ketiga grup F dengan 6 poin, usai kalah 3-1 dari Irak pada Selasa 11 Juni 2024. Menurut The Korea Times, Indonesia telah mengambil langkah besar sejak Shin Tae-yong menangkodi timnas senior dan juga timnas U23 pada Desember 2019. Naiknya jumlah peserta Piala Dunia 2026 yang semula 32 negara menjadi 43 negara, membuat AFC bertambah 4 slot. Format yang diperluas memberikan peluang bagi negara-negara baru seperti Asia Tenggara dan juga seperti Indonesia untuk ke Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia yakni Shin Tae-yong mengonfirmasi timnya bisa saja menambahkan pemain naturalisasi baru dalam waktu dekade ini. Hal itu demi menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket babak ketiga didapat setelah Tom Hye dan kolega menumbangkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Lolos putaran ketiga, timnas Indonesia sudah ditunggu lawan berat dari berbagai penjuru benua Asia. Tim besutan Shin Tae-yong bahkan berpeluang untuk bertemu dengan Korea Selatan dan Jepang. Karena itu, timnas Indonesia tentunya membutuhkan evaluasi dari putaran kedua dan bertambah kekuatan untuk putaran ketiga. Shin Tae-yong mengakui dirinya tak menutup kemungkinan akan memanggil pemain yang potensial untuk dibawa ke putaran ketiga. Memang, jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong memang gemar merekrut pemain baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Salah satu sosok baru yang direkrut adalah Calvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen itu langsung menjalani debut saat timnas Indonesia kandaskan Filipina. Verdong bermain selama 67 menit dan berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan puas dengan performa yang ditampilkan pemain berusia 27 tahun tersebut. Calvin sangat baik. Ini laga pertama dia main. Harusnya tidak begitu gampang bagi dia debut karena ada perbedaan waktu dan lingkungan dan lainnya. Tetapi dia tetap tampil sangat baik sebagai pemain profesional, tegas Shin Tae-yong.